Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Syafirli dengan NIM 2404080024. Pada video kali ini saya akan membahas tentang titrasi kompleksometri. Yang pertama ada tujuannya. Yang pertama itu mengetahui proses titrasi kompleksometri. Yang kedua menentukan kadar kalsium atau magnesium dalam air, sadah, dan titrasi kompleksometri. Selanjutnya kita masuk ke dalam teorinya, yaitu prinsip reaksi kompleksometri menggunakan EDTA atau etilen diamin tetraasetat adalah pembentukan kompleks stabil antara ion logam dan EDTA sebagai ligan pengompleksnya. Ion logam seperti Ca2+ atau Mg2+ bereaksi dengan EDTA membentuk kompleks larut dalam air sesuai dengan persamaan ion Mn+ ditambah EDTA menjadi konsentrasi M EDTA. Titrasi dilakukan dengan menambahkan larutan EDTA hingga semua ion logam terkompleksasi. Titik akhir titrasi biasanya ditentukan dengan indikator seperti Erythrom black tea yang berubah warna saat ion logam sepenuhnya bereaksi dengan EDTA. Indikator Erythrom black tea atau EBT berfungsi dalam titrasi kompleksometri untuk mendeteksi titik akhir reaksi antara ion logam dengan EDTA. Saat digunakan, EBT akan membentuk kompleks warna merah anggur dengan ion logam seperti kalsium dan magnesium pada pH sekitar 10. Ketika EDTA ditambahkan dan semua ion logam telah terlekat, indikator EBT akan terpisah dari ion logam tersebut yang menyebabkan perubahan warna larutan dari merah anggur menjadi biru. Perubahan warna ini menandakan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai sehingga memungkinkan penentuan konsentrasi ion logam dalam sampel secara akurat. Selanjutnya, pada titrasi kompleksometri, perubahan warna yang terjadi saat mencapai titik akhir sangat penting untuk menentukan keberhasilan titrasi. Prosedur kerja titrasi kompleksometri sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan larutan EDTA 0,1 normal. Sebagai berikut langkah-langkahnya: ditimbang dengan teliti 37,23 gram serbuk EDTA yang telah dikeringkan dan kemudian dilarutkan dengan Aquades yang bebas ion dan seterusnya diencerkan sampai volume menjadi 1 liter. Selanjutnya, yang kedua, pembuatan indikator EBT. Ada dua cara. Cara pertama, dilarutkan 0,2 gram serbuk zat warna EBT dalam pelarut triethanolamin sebanyak 15 ml yang telah dicampurkan dengan etanol sebanyak 5 ml. Cara kedua, ditimbang 0,1 gram serbuk EBT, 10 gram NaCl atau kristal Na2SO4 anhidrat. Kedua zat tersebut digerus bersamaan di dalam mortar sampai halus dan homogen. Indikator ini dapat dipakai dalam bentuk serbuk dengan mengambil serbuk sebanyak ujung lidi untuk larutan sampel sebanyak kira-kira 25 ml. Yang ketiga, pembuatan larutan buffer dengan pH 10. Yang pertama, ke dalam 248 ml amonia pekat ditambahkan 35 gram kristal NH4Cl dan diencerkan dengan Aquades sampai volume 500 ml. Selanjutnya, yang keempat, penentuan kesadahan. Yang pertama, dipipet secara volumetrik 10 ml larutan sampel dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Yang kedua, ditambahkan 2 ml larutan buffer dengan pH 10 dan sepucuk lidi indikator EBT. Yang ketiga, dititrasi larutan dengan menggunakan EDTA 0,1 normal dan dihentikan titrasi saat warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru. Yang keempat, diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Yang kelima, dicatatlah data pengamatan yang diperoleh. Yang keenam, dihitunglah kadar Ca atau Mg pada sampel. Selanjutnya, bahan-bahan yang mungkin diperlukan dan fungsinya adalah yang pertama, serbuk EDTA yang berfungsi sebagai titran yang membentuk kompleks stabil dengan ion logam, memungkinkan penentuan konsentrasi logam dalam larutan. Aquades digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan bahan-bahan dan menjaga kestabilan pH selama titrasi. Selanjutnya ada serbuk EBT yang berfungsi sebagai indikator yang memberikan perubahan warna saat mencapai titik akhir titrasi. Selanjutnya ada etanol yang dapat digunakan untuk pelarut dalam beberapa prosedur. Selanjutnya ada NaCl yang sering ditambahkan untuk menambah konsentrasi ion dalam larutan.
Selanjutnya ada kristal Na2SO4 anhidrat yang berfungsi sebagai sumber ion sulfat yang dapat mempengaruhi pembentukan kompleks. Selanjutnya ada amonia pekat yang digunakan untuk mengatur pH larutan agar sesuai dengan kondisi optimal bagi pembentukan kompleks. Selanjutnya ada kristal NH4Cl yang dapat digunakan untuk menstabilkan pH larutan dan mencegah pengendapan ion logam. Selanjutnya ada perhitungan yang mungkin dilakukan. Untuk menghitung volume titran yang diperoleh dalam titrasi kompleksometri, misalnya jika 25 larutan sampel yang mengandung ion kalsium atau magnesium dititrasi dengan EDTA 0,01 molar dan volume EDTA yang digunakan saat mencapai titrasi akhir adalah 20 mili, maka volume titran yang diperoleh adalah 20 mili. Untuk menghitung kadar Ca12 atau Mg12 dalam sampel digunakan rumus stoikiometri, yaitu kadar sama dengan C dikali V dibagi V sampel, di mana C adalah konsentrasi EDTA, V adalah volume EDTA yang digunakan, dan V sampel adalah volume larutan. Kemudian hasil praktikum kompleksometri ditandai dengan perubahan warna yang signifikan saat mencapai titik akhir titrasi. Pada awal titrasi, larutan berwarna merah anggur akibat kompleks yang terbentuk antara indikator EBT dan ion logam seperti kalsium atau magnesium. Saat EDTA ditambahkan dan mulai berikatan dengan ion logam, kompleks ini terdisosiasi, dan pada titik akhir titrasi semua ion logam telah terkelat sepenuhnya oleh EDTA. Perubahan warna yang terjadi dari merah anggur menjadi biru jernih menandakan bahwa tidak ada lagi ion logam bebas dalam larutan, sehingga indikator EBT terpisah dari ion logam dan larutan menjadi biru. Selanjutnya adalah 3 tips agar praktikum dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, pastikan pH larutan berada dalam rentang yang sesuai, biasanya antara 9 hingga 10. Yang kedua, gunakan indikator yang tepat, seperti indikator EBT, dan ditambahkan indikator tersebut setelah sebagian besar ion logam terkelat oleh EDTA untuk memudahkan pengamatan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Yang ketiga, lakukan titrasi dengan perlahan dan aduk larutan agar reaksi berlangsung merata. Selanjutnya, keselamatan kerja laboratorium yang harus diperhatikan adalah selalu menggunakan alat pelindung diri berupa jas lab, masker, dan sarung tangan. Memastikan alat yang digunakan dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan sehingga aman untuk digunakan, serta selalu menjaga kebersihan dan kerapihan meja praktikum. Bagian paling sulit dalam titrasi kompleksometri adalah pengendalian pH larutan, karena kestabilan kompleks yang terbentuk sangat bergantung pada pH, serta penentuan titik akhir titrasi yang sering kali sulit diamati jika perubahan warna indikator tidak jelas. Kesalahan yang mungkin terjadi meliputi pengaturan pH yang tidak tepat, penggunaan indikator yang kurang stabil, dan titrasi yang berlebihan atau kurang. Titrasi kompleksometri bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya seperti analisis kualitas air untuk mendeteksi logam berat, pengukuran kadar mineral dalam makanan dan minuman, serta pengujian konsentrasi logam dalam obat-obatan di industri farmasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.